Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada hari ini kita masuk pada pertemuan kedua untuk mata kuliah eksplorasi migas. Di mana pada pertemuan kedua kita akan membahas mengenai materi pertama tentang pengenalan operasi pemboran. Outline materi pertama, pengenalan operasi pemboran, terdiri dari definisi eksplorasi migas, tahapan eksplorasi migas, jenis-jenis peralatan pemboran, tipe pemboran, dan evaluasi formasi. Apa sih eksplorasi migas tersebut? Menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2011, eksplorasi migas merupakan kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan. Kemudian, menurut Kusumadinata pada tahun 1980, eksplorasi migas merupakan semua aktivitas atau kegiatan yang bertujuan mencari minyak dan gas bumi di area baru atau lapisan baru. Dari kedua definisi ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa eksplorasi migas tersebut merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai perkiraan cadangan minyak dan gas bumi, bisa di area baru ataupun pada lapisan baru. Dalam kegiatan eksplorasi migas, terdapat suatu moto, yaitu untuk setiap barel minyak yang diproduksikan, paling sedikit harus ditemukan 1 barel cadangan baru. Artinya apa? Ini mengartikan bahwa kalau kita meningkatkan produksi minyak, harus ditingkatkan pula penemuan cadangan baru. Jadi, antara produksi dengan penemuan cadangan baru itu harus balance. Masuk ke tahapan eksplorasi migas. Ada beberapa tahapan pada kegiatan eksplorasi migas. Antara lain, perencanaan eksplorasi, tahapan operasi survei lapangan, tahapan penilaian dan prognosis prospek, tahapan pemboran eksplorasi, serta pengembangan dan reevaluasi daerah. Pada slide ke-6 presentasi saya, dapat kalian lihat diagram daripada tahapan eksplorasi hingga tahapan eksploitasi ataupun produksi. Kita akan membahas mengenai tahapan eksplorasi saja. Di mana tahapan eksplorasi itu dimulai pada perencanaan eksplorasi sampai ke pengembangan dan reevaluasi daerah. Tahapan eksplorasi dimulai pada studi dan survei, bisa studi lapangan dan survei lapangan. Studi lapangan secara geologi seperti pemodelan geologinya, petrofisik daerah tersebut, dan korelasi sumur yang ada. Sedangkan studi lapangan pada geofisika bisa diambil dari interpretasi seismik. Untuk survei lapangan, secara geologi dapat dilakukan secara geokimia maupun secara geologi permukaan, atau bisa menggunakan secara geofisik dengan seismik survei atau gravitasi dan kelistrikan. Setelah melakukan tahapan studi dan survei lapangan, kemudian dapat dilakukan tahapan prospek, di mana pada tahapan prospek ini sudah dapat menentukan penilaian yang dapat dilaksanakan dari berbagai segi, dari hasil data-data yang telah didapat pada tahapan sebelumnya atau tahapan survei dan tahapan studi lapangan. Antara lain, bagaimana penilaian geologinya, bagaimana penilaian secara ekonomisnya, bagaimana penilaian logistiknya, maupun sampai kepada kesampaian daerah. Pada tahapan prospek ini, kita dapat melakukan prognosis atau suatu perencanaan pemboran. Jadi, pada tahapan prospek ini sudah mulai melakukan kegiatan pemboran. Nah, rencana pemboran yang dilakukan itu masih secara terperinci serta ramalan mengenai identifikasi formasi termasuk rencana target kedalaman pemboran. Kemudian, pada tahapan pemboran, itu hasil suatu pemboran eksplorasi dapat digolongkan menjadi discovery maupun dry hole.
Yang dimaksud dengan discovery ini adalah penemuan baru, di mana penemuan sebuah sumur minyak baru yang dapat memproduksi minyak secara ekonomis maupun gas yang merupakan sumber gas yang komersial. Ada juga hasil suatu pemboran eksplorasi yang berupa dry hole. Apa itu dry hole? Dry hole merupakan lubang sumur kosong atau lubang sumur kering. Suatu lubang sumur kosong dapat berupa lubang pemboran yang memiliki sifat memperlihatkan tanda-tanda adanya gas dan minyak ataupun lubang tersebut kering sama sekali. Ketika hasil pemboran masuk ke dalam golongan discovery atau penemuan baru, maka dapat dilanjutkan kepada tahapan pengembangan dan reevaluasi seperti plan of development yang akan dilanjutkan kepada tahapan eksploitasi atau produksi. Sedangkan ketika hasil suatu pemboran eksplorasi berupa dry hole, maka data-data yang telah dimiliki dapat dikaji kembali atau dievaluasi kembali untuk ke tahapan sebelumnya pemboran atau ke tahapan prospek dan mungkin bisa jadi ke tahapan yang lebih awal studi dan survei lapangan. Jadi, tahapan eksplorasi ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkesinambungan, mulai dari studi dan survei lapangan hingga akan dilakukan produksi. Oke, next. Jenis-jenis peralatan pemboran. Ada dua jenis alat pemboran, yaitu yang pertama cable tool drilling dan rotary tool drilling. Cable tool drilling merupakan metode pemboran dengan mengangkat dan menjatuhkan kabel yang ujungnya diberi mata bor untuk membuat lubang sumur. Sedangkan rotary tool drilling merupakan pemboran dengan menggunakan pipa beserta mata bor atau bit yang diputar dengan mesin untuk membuat lubang sumur. Dalam rotary drilling terdapat beberapa peralatan utama seperti bit dan drilling fluid mat, sirkulasi sistem, rotary system, hosting system, dan drilling crew. Dalam pencarian minyak dan gas bumi, untuk pemboran secara kabel tool drilling saat ini tidak dimanfaatkan lagi, sehingga pada pembahasan ini kita tidak akan membahas mengenai kabel tool drilling. Pada slide ke-8, kalian dapat melihat skema daripada rotary drilling rig. Pada presentasi saya telah saya blok peralatan-peralatan utama pada rotary drilling rig. Untuk blok yang merah, itu merupakan bit dan drilling fluid mat. Untuk blok berwarna biru, itu merupakan satu kesatuan untuk sirkulasi sistem. Untuk blok yang berwarna hijau, itu merupakan rotary system. Dan blok yang berwarna kuning adalah hosting system. Baik, kita bahas satu persatu dulu. Bagaimana itu bit and drilling fluid mat? Bit dan drilling fluid mat merupakan peralatan utama dalam suatu sistem pemboran. Bit atau yang kalian kenal sebagai mata bor itu terletak di bagian ujung paling bawah dari suatu sistem pipa bor atau drill string atau drill string yang berputar dan berfungsi untuk menghancurkan batuan yang pada akhirnya akan membuat lubang atau sumur. Ukuran mata bor atau bit ini sangat bervariasi. Dapat berkisar antara 4/4 inch sampai 26 inch. Nah, untuk mampu menghancurkan batuan, maka mata bor yang dibuat atau yang dipilih itu harus lebih keras dibandingkan dengan kekerasan lapisan batuan yang ditembus. Jadi, sebelum menentukan mata bor apa yang digunakan pada suatu pemboran, kita harus mengetahui dulu kekerasan lapisan batuan yang akan kita tembus. Pada dasarnya terdapat dua jenis bit. Yang pertama roller cone bit dan diamond bit. Untuk roller cone bit
itu biasanya mempunyai 3 bagian baja yang berbentuk kerucut. Yang ketiga-tiganya mempunyai beberapa garis gigi terbuat dari baja atau biasa disebut dengan tangteng karbil. Bit dengan gigi panjang biasanya dipergunakan untuk menembus batuan lempung atau batuan yang berbutir halus. Sedangkan untuk batuan yang berbutir kasar seperti batu pasir, batu karbonat, atau batuan yang relatif keras lainnya biasanya menggunakan bit dengan mata bor atau dengan gigi-gigi yang ada pada bit yang lebih pendek. Sedangkan jenis bit yang kedua itu adalah diamond bit. Diamond bit tidak mempunyai kon dan sebagai gantinya ditanam intan pada sisi-sisi dan bagian bawah dari bit. Jika diperbandingkan antara lower cone bit dengan diamond bit, mana yang lebih ekonomis, maka bisa dikatakan adalah diamond bit. Mengapa? Karena umur daripada diamond bit relatif lebih lama, sehingga walaupun diamond bit memiliki invest yang sangat tinggi, tetapi dengan relatif umur yang lebih lama, maka diamond bit memiliki tingkat efektif dan efisiensi yang sangat ekonomis. Selain bit juga ada drilling fluid mud atau lumpur pemboran. Lumpur pemboran ini dalam suatu pemboran berfungsi membawa serbuk pemboran atau yang disebut dengan cutting ke atas permukaan melalui ruang yang terdapat di antara lubang bor dan pipa bor. Nah, ruang yang terdapat di antara lubang bor dan pipa bor itu dikenal dengan nama anulus. Pada slide ke-9 kalian dapat memperhatikan kembali di mana anulus merupakan ruang yang terjadi antara pipa bor yang ada garis panah ke bawah dengan ruang antara lubang bor yang ada garis panah ke atas. Nah, ruang inilah yang disebut dengan anulus yang berfungsi sebagai ruang untuk keluarnya sirkulasi lumpur pemboran. Jadi lumpur pemboran berfungsi sebagai membawa serbuk bor atau cutting tadi dari bawah lubang bor ke permukaan. Selain itu, lumpur pemboran juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan antara lubang bor dan batuan sekitarnya, serta mendinginkan sistem pemboran dan memelihara bentuk lubang. Pada slide ke-9 dapat kalian perhatikan, anulus itu merupakan suatu ruang yang terdapat pada pipa bor yang ditandai dengan tanda panah turun dengan lubang bor yang ditandai dengan tanda panah naik. Nah, ruang inilah yang mempunyai fungsi untuk sirkulasi lumpur pemboran. Jadi, drilling fluid mud itu memiliki fungsi antara lain yang pertama, membawa serbuk bor atau cutting tadi dari bawah lubang bor ke permukaan. Kemudian fungsi kedua, menjaga keseimbangan tekanan antara lubang bor dan batuan sekitarnya. Dan fungsi ketiga, mendinginkan sistem pemboran serta memelihara bentuk lubang bor. Oke, salah satu fungsi dari lubang pemboran yang saya katakan tadi adalah untuk menjaga keseimbangan tekanan antara lubang bor dengan batuan sekitar. Tujuannya apa? Dijaga keseimbangannya. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kelebihan tekanan, sehingga dapat mengakibatkan loss circulation atau kekurangan tekanan. Nah, jika ini terjadi, tidak terjadi keseimbangan, maka dapat berakibat menyebabkan blowout. Tekanan pada pemboran ini dapat mengakibatkan terbentuknya kerak atau semacam lapisan plester di pinggir lubang bor yang disebut atau yang dikenal dengan mud cake. Nah, mud cake ini berfungsi untuk menjaga lumpur agar tidak mengalir keluar formasi dan memelihara lubang dari keruntuhan. Pada lumpur pemboran, ini merupakan suatu data yang dapat kalian ambil
untuk dianalisis pada tahapan selanjutnya pada eksplorasi migas. Nah, lumpur pemboran ini memiliki sifat-sifat yang perlu kalian perhatikan sebagai data. Antara lain, viskositas atau kekentalan, resistensi alirannya, berat jenis, derajat filtrasi, daya lolos air, serta kandungan benda padat lainnya. Di permukaan, lumpur pemboran yang mengalir dan membawa serbuk bor secara bersama-sama akan jatuh masuk ke dalam bak lumpur melalui mud return dan shell shaker. Nah, mud return dan shell shaker ini berfungsi untuk memisahkan serbuk bor dari lumpur dan material-material halus agar lumpur menjadi bersih. Oke, bisa kita next untuk bagian yang kedua yang saya tandai warna biru. Pada bagian yang saya blok warna biru, itu merupakan sirkulasi sistem. Bisa kalian perhatikan dulu pada skema di slide ke-10 bagaimana sirkulasi sistem ini berdasarkan tanda panah. Sirkulasi sistem adalah sistem yang memungkinkan lumpur dapat bergerak dan menjalankan fungsinya. Pompa lumpur atau map pump yang terdapat pada skema itu menggerakkan lumpur ke arah bawah atau lubang melalui pipa bor atau drill pipe dan kolar bor atau drill kolar. Keduanya, drill pipe dan drill kolar, disebut sebagai drill string. Nah, yang berfungsi menyemprotkan lumpur melalui nozzle Z dan mengangkat serbuk bor atau cutting ke atas dan membawa serbuk bor ke permukaan. Mat atau cutting yang kembali ke permukaan yang melalui anulus tadi itu akan meninggalkan lubang sumur melalui mud return line dan jatuh ke vibrating screen atau sieve yang dikenal sebagai shell shaker. Shell shaker sendiri berfungsi memisahkan cutting dan lumpur untuk menjaga berat jenis lumpur. Shell shaker sendiri berfungsi memisahkan cutting dan lumpur untuk menjaga berat jenis lumpur. Jadi, pada sirkulasi sistem, mud pump merupakan peralatan utama dari sirkulasi sistem ini. Karena dari mud pump lah semua lumpur pemboran ini akan bergerak. Oke, kita sekarang mengenal blok yang saya warnai hijau. Blok tersebut adalah rotary system. Pada sketsa rotary system, kalian bisa melihat bagian-bagian penting dalam sistem rotary ini antara lain Kelly drive bushing, master bushing and rotary table, top drive, dan downhole mud motor. Nah, pada rotary system dalam pemboran berfungsi untuk memutar mata bor. Oleh sebab itu diperlukan suatu sistem yang menyebabkan gerak berputar pada rotary system. Kemudian untuk blok hosting system yang saya warnain kuning, ini terdiri dari drawwork atau hoist, master atau derrick, crow block, traveling block, dan ripe rope. Jadi rotary drilling rig merupakan satu kesatuan mulai dari bit dan drilling fluid mud, sirkulasi sistem, rotary system, maupun hosting system. Nah, dari keempat blok ini tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu blok tersebut mengalami suatu kerusakan, maka dapat berakibat kepada sistem kerja yang lain. Jadi harus sangat dipastikan bahwa ketika pemboran bekerja, bagian per bagian dari suatu sistem rotary drilling rig ini harus berfungsi dengan normal. Oke, kita masuk ke masalah tipe pemboran. Dalam hal ini, pemboran terarah dan pemboran lepas pantai. Pemboran terarah disebut juga dengan directional drilling, yang biasa dilakukan secara vertikal atau tegak lurus ke bawah. Namun,
pada pemboran dapat juga dilakukan dengan pemboran miring atau horizontal. Nah, inilah yang disebut dengan pemboran terarah. Pada pemboran terarah dilakukan dengan melakukan pemboran vertikal terlebih dahulu sampai pada kedalaman tertentu secara bertahap, kemudian dilakukan pemboran miring dengan kemiringan rata-rata 2-3 derajat per fitnya. Sketsanya bisa kalian lihat pada slide yang ke-18. Kemudian untuk pemboran lepas pantai. Peralatan yang digunakan pada pemboran lepas pantai tidak berbeda dengan peralatan utama yang digunakan pada pemboran onshore atau di darat. Nah, akan tetapi pemboran lepas pantai selain peralatan utama juga ditambahi dengan adanya peralatan tambahan atau yang dikenal dengan MODUS, Mobile Offshore Drilling Unit. Contoh-contoh untuk peralatan tambahan atau Mobile Offshore Drilling Unit ini ada Bottom Support Unit atau BSU dengan Floating Unit atau FU. Ini berbeda, yang membedakan adalah pada posisi rig-nya. Kalau bottom support unit itu terdiri dari jack-up rig dengan submersible rig. Sedangkan floating unit itu terdiri dari inland barge rig, drill ship, sama semi-submersible rig. Untuk jack-up rig. Jack-up rig pada umumnya mempunyai 3 kaki yang dapat diangkat ketika rig ditarik menuju ke suatu lokasi. Ketika jack-up rig sampai di lokasi di posisi yang telah ditentukan untuk tempat pengeboran, ketiga kaki tersebut yang ada pada jack-up rig diturunkan ke dasar laut sehingga kedudukan sempurna. Bagian tengah di mana menara pemboran berada didongkrak ke atas. Nah, pada jack-up rig cara ini sesuai untuk pemboran lepas pantai dengan lokasi pemboran yang relatif dangkal. Kemudian submersible rig. Kalau submersible rig terdiri dari bagian utama berbentuk ponton yang dapat mengambang. Jadi ini rignya berada di atas ponton. Di atas ponton ini terdapat rig beserta perlengkapannya, di mana bagian utama tersebut setibanya di lokasi akan ditenggelamkan ke dasar laut dan menjadi penyangga rig. Kemudian inland barge rig. Inland barge rig merupakan suatu barge yang di atas deknya terdapat rig dengan segala perlengkapannya. Rig ini dipergunakan untuk melakukan pemboran di tempat-tempat yang dangkal seperti rawa-rawa atau di dekat muara sungai. Ada juga drill ship. Drill ship merupakan kapal laut yang dilengkapi dengan rig beserta perlengkapan pemboran lainnya, baik itu perlengkapan utama maupun perlengkapan tambahannya. Drill ship merupakan unit yang paling mudah berpindah tempat dan dapat dioperasikan di laut dalam. Dan ada semi-submersible rig, di mana semi-submersible rig ini hampir sama dengan submersible rig yang sebelumnya, namun bagian utamanya dalam submersible rig ini, yaitu pontonnya, tidak ditenggelamkan seluruhnya ke dalam laut. Nah, pada rig ini dapat dioperasikan di laut dalam. Apa yang telah saya jelaskan tadi bisa kalian lihat pada slide ke-16. Kemudian kita masuk kepada evaluasi formasi. Evaluasi formasi merupakan suatu kegiatan untuk tahapan analisis yang kalian lakukan setelah mendapatkan data-data dari tahapan sebelumnya atau pemboran. Nah, apa yang dianalisis itu adalah mengetahui sifat-sifat batuan reservoir dan kandungan fluida yang ada di dalamnya. Biasanya evaluasi formasi ini menggunakan peralatan seperti well log, core, set, well log, matlock maupun weir logging. Untuk well log merupakan suatu evaluasi formasi dari catatan atau rekaman menerus
dari sifat-sifat fisik batuan yang ditembus pada saat melakukan kegiatan pemboran. Mud logging sendiri atau mud log itu merupakan suatu analisis yang menerus dari lumpur pemboran dan serbuk bor. Di mana dari lumpur pemboran dengan serbuk bor ini kita dapat mengetahui perilaku tekanan dan temperatur lubang bor, serta mendeteksi apakah batuan yang ditembus pada saat pemboran ada tanda-tanda menunjukkan indikasi terdapatnya hidrokarbon. Kemudian untuk core atau inti pemboran itu merupakan suatu sampel, di mana sampel ini berupa potongan batuan berbentuk silinder yang berasal dari batuan yang dibor dengan bit yang bagian tengahnya itu berlubang. Jadi core ini biasanya merupakan suatu batuan yang terambil pada saat pemboran, di mana dia terletak pada core bit. Sidewall log itu merupakan sampel juga contoh batuan yang berbentuk silinder berdiameter 2-3 cm yang diperoleh dari dinding samping lubang pemboran. Jika tadi core itu berasal dari tengah batuan yang dibor, sedangkan kalau untuk sidewall core ini berasal dari dinding samping lubang pemboran. Kemudian evaluasi formasi dapat juga secara wear logging, merupakan suatu pengukuran sifat-sifat fisik batuan dalam lubang bor dengan jalan menurunkan alat logging ke dalam sumur. Di sini alat loggingnya seperti yang bisa kita bahas ke depannya adalah mengenai seismik. Jadi inilah materi 1 mengenai pengenalan operasi pemboran, di mana setelah kalian mendengarkan dan mengamati presentasi materi 1 ini, kalian dapat memahami operasi pemboran dan bagaimana data-data yang diperoleh. Seperti apa? Seperti yang tadi saya jelaskan pada evaluasi formasi, dan bagaimana cara mendapatkannya berdasarkan dari operasi pemboran. Nah, demikianlah materi 1 mengenai pengenalan operasi migas yang dapat saya paparkan. Untuk pertanyaan-pertanyaan dapat melalui grup yang telah kita bentuk. Oke, sekian dulu dari saya untuk materi 1 ini dan pertemuan 1 ini. Silakan dilanjut untuk tugas-tugas yang telah saya berikan. Sekian saya akhiri pertemuan ini dan materi ini. Selamat siang. Terima kasih.